Karena sebetulnya usia Mas Anies lebih muda dari saya. Harusnya saya yang capres. Dulu. Yang kedua, saya punya partai, Mas Anies nggak punya partai. Tapi karena untuk yang belum move on, jangan makan rujak dulu, karena rujak itu dari kata-kata rojak. Rojak itu kembali kenangan pahit terputus dari kekasih. Yang sebelah bukan punya saya, bener nggak teman-teman? Sehingga Anda nggak merasa perlu untuk membersihkan. Nah, di Republik ini banyak masalah. Karena itu rasa memiliki harus jadi kesadaran. Sadarkan itu, sehingga setiap Anda melihat sesuatu yang tidak sesuai pun, Anda mau coba bergerak. Saya beri contoh. Di sini ada Kali Ciliwung nih, dekat tempat kita nih. Itu banyak anak-anak main di tepi Kali Ciliwung. Ada jalan inspeksi, kenapa main di situ? Oh, ada mobil juga lalu-lalang di situ. Kalau lagi anak-anak kecil main, ya, dan ada mobil lalu lalang, dan sampingnya ada sungai, risikonya tinggi apa tidak? Tinggi. Kalau kita punya rasa memiliki, maka kita akan memandang mereka seperti adik saya sendiri. Kalau yang lagi lari-lari di situ adik Anda, kira-kira apa yang Anda kerjakan? Jangan main di sini. Risikonya besar, bukan? Bisa ketabrak mobil, bisa kecebur sungai. Tapi ketika Anda lewat dan lihat ada anak-anak, Anda tegur tidak mereka? Enggak, bukan adik saya, bukan kemenakan saya, bukan apa-apanya saya. Sehingga ya saya cuma lihat aja, itu anak-anak orang tuanya gimana sih, dibiarin main. Tapi kalau kita punya rasa memiliki, apa yang terjadi? Disapa. Nak, kalian jangan main di sini, main di sebelah sana aja. Nanti bisa keserempet, nanti bisa kecemplung. Betul nggak teman-teman? Nah, jadi nomor satu, bagaimana sadari bahwa apapun yang Anda lihat di Republik ini, itu adalah bagian dari tanggung jawab moral saya. Kalau itu dimunculkan, setiap Anda ketemu masalah, maka Anda merasa, ini bagian dari tanggung jawab moral. Ini teman-teman, harus disadarkan, supaya kemudian muncul menjadi reaksi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk lisan, dalam bentuk perbuatan. Jadi sadarkan itu. Lalu teman-teman, bagaimana menjaga agar itu hidup? Berjumpalah dengan orang-orang yang memiliki kepedulian, sehingga muncul interaksi. Dari interaksi itu muncul aksi. Dari aksi, maka kepedulian itu terawat. Tapi kalau Anda sendirian, lama-lama kepedulian itu akan turun. Karena itu penting sekali untuk menjaga stamina kepedulian dengan bergabung kepada komunitas yang memiliki kepedulian yang sama. Tadi kan saya juga pesan kan, coba teman-teman cari kepedulian sama supaya rasa kepemilikan atas masalah yang ada di bangsa kita itu terjaga. Lalu membicarakan tema-tema yang penting untuk bangsa kita. Nah, ini harus dimunculkan sedini mungkin teman-teman. Kalau seseorang ditanya, siapa Anda? Maka amat jarang kita mendengar jawaban, saya adalah warga Indonesia. Saya adalah bangsa Indonesia. Kita lakukan itu kalau kita berada di luar Indonesia. Siapa Anda? I'm Indonesian. Tapi pas berada di Indonesia, kita jarang menyebut kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia. Padahal itu adalah posisi yang gak pernah hilang. Gak pernah hilang. Jadi kalau seorang mahasiswa menempatkan dirinya hanya sebagai mahasiswa, maka ada begitu banyak potensi peran yang terlupakan. Nah, saya usul kalau kita menyadarkan diri kita, saya adalah seorang ayah, ini saya ayah ini. Saya adalah seorang suami, saya adalah seorang kakek juga.
Dibilang kakek jadi semua gitu. Banyak yang lupa. Lupa. Saya adalah seorang anak, saya adalah seorang paman. Itu peran yang menempel di saya. Lalu saya adalah pembina Karang Taruna di kampung, saya adalah warga kampung, saya adalah warga kota, saya aktif di yayasan A, B, C, D. Lalu jangan lupa, saya adalah warga negara Indonesia. Dan sebagai ayah, saya punya tanggung jawab moral. Sebagai warga kampung, saya punya tanggung jawab moral. Dan sebagai warga Indonesia, saya punya tanggung jawab moral. Jaga itu, tumbuhkan itu dalam bentuk komunitas. Insya Allah, stamina mencintai Indonesia, rasa memiliki atas bangsa akan terawat dan bisa tumbuh berkembang. Gitu ya. Bu Fatria, Ibu tadi mengatakan bahwa yang sedang terjadi ini semacam stages gitu ya, tahap-tahap menuju seperti 98. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan, Bu Fatria. Kita tidak tahu. Kita bukan Khidir yang bisa membaca apa yang akan terjadi besok. Tapi bagian kita adalah ambil tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, memberikan koreksi atas apapun yang sedang terjadi di negeri ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita semua menginginkan agar demokrasi di Indonesia mengubah dapur rumah kita menjadi kebutuhan pangan lebih terjangkau, mengubah dompet kita sehingga karena lapangan pekerjaan target 19 juta tercapai. Loh iya, amin yang seneng, yang serius gitu loh. Amin. Karena kalau target itu tercapai, siapa yang bersyukur? Kita semua. Kita semua bersyukur. Jadi kita menginginkan demokrasi kita bisa deliver itu semua. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka kita merasa yakin demokrasi ini bisa berkelanjutan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini luar biasa teman-teman ya. Kalau kita melihat bagaimana duet Anies dan Caimin di Pilpres yang lalu ya, seolah-olah Caimin ini teman-teman ya benar-benar bisa nempel sana dan sini ya. Pada saat itu beliau menjadi cawapresnya Anies, dan kemudian pada saat itu sangat lantang menyuarakan gagasan perubahan ya, seolah-olah menyatu dengan visi misi Anies teman-teman ya, bahkan dengan partai-partai politik lainnya. Setelah kalah Caimin ini malah seolah mengkhianati ya, atau berubah warna langsung teman-teman ya, menjadi orang yang seolah-olah tidak pernah berada di pihak Anies ya. Karena saat ini Caimin langsung pada saat kalah teman-teman langsung mencari pelabuhan untuk berlabuh ya, bagaimana ia bergabung di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, gabung di Kim Plus ya. Dan bahkan saat ini Caimin menjadi menteri koordinator ya. Dan ini membuat di beberapa kesempatan Caimin ini membuat keblunderan yang luar biasa teman-teman ya. Kadang ia nyindir Anies ya. Dan inilah yang membuat para pendukung Anies semakin geram ya. Ya itu nggak masalah ya kan. Ya, tapi permasalahannya teman-teman, pada saat itu alangkah baiknya jika kemudian Anies itu berpasangan dengan AHY. Sebelumnya memang Anies berpasangan dengan AHY. Kemudian Caimin masuk ya. Ya dengan kalkulasi Caimin mau kemenangan lah apalah ya. Tapi seolah-olah itu hanya seolah-olah aja, dan ternyata memang nggak terlalu berdongkrak secara signifikan ya kan. Akhirnya Caimin juga tidak membawa kemenangan bagi Anies ya. Nah, sedangkan per hari ini bagaimana para pendukung Anies ini malah
pengen ya Anies itu berduet dengan AHY ya. Tapi ya nasi sudah jadi bubur teman-teman ya. Ada harapan di 2029, harapannya Anies bisa lebih selektif lagi ya untuk menentukan wakilnya ya. Dan semoga saja Anies dan AHY kembali di 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.